Terima kasih Anda masih menyaksikan Breaking News bersama dengan saya Camar Haenda. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP menyatakan Ketua KPU Hashim Asyari telah melanggar kode etik pedoman penyelenggara pemilu. Dalam pembacaan putusan sidang yang digelar Senin pagi, Ketua DKPP Hedi Lugito menegaskan Hashim dan 6 anggota KPU lainnya terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman penyelenggara pemilu dalam 4 perkara. Ketujuh pihak diadukan terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming sebagai bakal cawapres pada 25 Oktober 2023 yang dinilai tidak sesuai dengan peraturan KPU. Pasalnya KPU belum merevisi peraturan terkait pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi. KPU diduga membiarkan Gibran terus-menerus mengikuti tahapan pencalonan meski jelas-jelas melanggar prinsip berkepastian hukum. DKPP pun memberikan sanksi peringatan, yakni berupa peringatan keras terakhir kepada Hashim. Romawi 5, kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan, sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan para pengadu, memeriksa dan mendengarkan jawaban para teradu, saksi, pihak terkait, keterangan ahli, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan para pengadu dan para teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan. 5.1. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili perkara. Saya ulang, 5.1. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan para pengadu. 5.2. Para pengadu memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan pengaduan aku. 5.3. Teradu 1 dalam perkara nomor 135-PKE strip DKPP garis miring Romawi 12 garis miring Romawi garis miring 2023. Perkara nomor 136-PKE strip DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023. Perkara nomor 137-PKE strip DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023. Dan perkara nomor 141-PKE strip DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023 terbukti melakukan pelanggaran kode etik pedoman perilaku penyelenggara pemilu. 5.4. Teradu 2 dalam perkara nomor 135-PKE strip DKPP garis miring Romawi 2 garis miring 2023. Teradu 4, ulangi. Teradu 5 dalam perkara nomor 137-PKE strip DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023 dan perkara nomor 141-PKE garis miring DKPP garis miring Romawi 12 2023 terbukti melakukan pelanggaran kode etik pedoman perilaku penyelenggara pemilu. 5.5. Teradu 3 dalam perkara nomor 135-PKE garis miring DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023. Teradu 7 dalam perkara nomor 137-PKE garis miring DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023 dan perkara nomor 141-PKE garis miring DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023 terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. 5.6. Teradu 6 dalam perkara nomor 135-PKE strip DKPP, saya ulang, dalam perkara nomor 135-PKE garis miring DKPP garis miring 2012 garis miring 2023. Teradu 2 dalam perkara nomor 137-PKE garis miring DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023 dan perkara nomor 141-PKE garis miring DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023
terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. 5.7 Teradu 5 dalam perkara nomor 135 strip PKE garis miring DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023 teradu 6 dalam perkara nomor 137 strip PKE garis miring DKPP saya ulangi teradu 4 dalam perkara nomor 137 strip PKE garis miring DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023 dan dalam perkara nomor 141 strip PKE garis miring DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023 terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. 5.8 teradu 6 dalam perkara nomor 135 strip PKE garis miring DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023 perkara nomor 137 strip PKE garis miring DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023 dan perkara nomor 141 strip PKE garis miring DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023 terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. 5.9 teradu 7 dalam perkara nomor 135 strip PKS garis miring DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023 dan teradu 3 dalam perkara nomor 137 strip PKE garis miring DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023 dan perkara nomor 141 strip PKE garis miring DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023 terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, memutuskan, saya ulangi, berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, memutuskan mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian. 2. Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asyari selaku teradu 1 dalam perkara nomor 135 strip PKE garis miring DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023 perkara nomor 135 strip PKE garis miring DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023 perkara nomor 137 strip PKE garis miring Romawi garis miring DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023 dan perkara nomor 141 strip PKE strip DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023 selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum sejak putusan ini dibacakan. 3. Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Yulianto Sudrajat selaku teradu 2 dalam perkara nomor 135 strip PKE strip DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023 teradu 5 dalam perkara nomor 137 strip PKE strip DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023 dan perkara nomor 141 strip PKE strip DKPP garis miring Romawi 2023. 4.
menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Agus Melas selaku Tradu 3 dalam perkara nomor 135/PKE /DKPP Romawi 12 2023 Tradu 7 dalam perkara nomor 137/PKE DKPP Romawi 12 2023 dan perkara nomor 141/PKE DKPP 12 2023. 5. Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Betty Epsilon Idrus selaku Tradu 4 dalam perkara nomor 135/PKE DKPP Romawi 12 2023 Tradu 2 dalam perkara nomor 137/PKE DKPP Romawi 12 2023 dan perkara 141/PKE DKPP Romawi 12 2023 selaku anggota Komisi Pemilihan Umum sejak putusan ini dibacakan. 6. Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Parsadaan Harahap selaku Tradu 5 dalam perkara nomor 135/PKE DKPP 12 2023 Tradu 4 dalam perkara nomor 137/PKE DKPP Romawi 12 2023 dan perkara nomor 141/PKE DKPP Romawi 12 2023. 7. Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Idam Holik selaku Tradu 6 dalam perkara nomor 135/PKE DKPP Romawi 12 2023 perkara nomor 137/PKE DKPP Romawi 12 2023 dan perkara nomor 141/PKE DKPP Romawi 12 2023. 8. Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Muhammad Afifuddin selaku Tradu 7 dalam perkara nomor 135/PKE DKPP Romawi 23 Tradu 3 dalam perkara nomor 137/PKE DKPP Romawi 23 saya ulang nomor dalam perkara nomor 137/PKE DKPP Romawi 12 2023 dan perkara nomor 141/PKE DKPP Romawi 12 2023. 8. Saya ulangi, 9. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. 10. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. 11.
Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Lugito selaku Ketua Merangkap Anggota, J. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kadek Wiarsa Rakasandi, Muhammad Tio Aliansah, masing-masing sebagai anggota, pada hari Kamis, tanggal 18 bulan Januari tahun 2024, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Senin, tanggal 5 bulan Februari tahun 2024, oleh Hedi Lugito selaku Ketua Merangkap Anggota, J. Kristiadi, dan Idewa Kadek Wiarsa Rakasandi, masing-masing sebagai anggota. Sekian pembacaan putusan ini. Atas kehadirannya saya ucapkan terima kasih. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu resmi menjatuhkan sanksi dan juga peringatan keras terhadap Ketua KPU Hasyim Asyari atas perkara berkaitan dengan penerimaan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres usai perubahan Mahkamah Konstitusi yang mana merubah batas usia cawapres. Dan sempat disampaikan pula oleh Ketua DKPP bahwasanya tidak hanya Hasyim Asyari saja, namun juga ada 6 anggota KPU lain yang dijatuhi sanksi serta pelanggaran kode etik untuk pendaftaran capres setelah MK mengubah batas usia cawapres. Dan tadi juga sudah terdapat 4 kode etik dan juga 4 pedoman dari 4 perkara yang berbeda yang dilanggar oleh Ketua KPU Hasyim Asyari dan juga 6 anggota KPU Republik Indonesia. Pasalnya pada tanggal 25 Oktober, Ketua KPU Hasyim Asyari ini menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Republik Indonesia untuk nomor urut 2. Dan informasi yang juga disampaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, yang mana ini sudah menggelar sidang putusan terhadap aduan tentang pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres 2024. Adapun secara spesifik pemirsa, tadi yang sudah disampaikan bahwasanya 4 laporan yang sudah terintegrasi pula, diantaranya untuk nomor perkara 135 PKE garis miring DPP garis miring 12 garis miring 2023. Dan pengaduan tersebut seperti yang tadi sudah disampaikan tidak hanya ditujukan kepada Ketua KPU Republik Indonesia, namun juga kepada 6 anggota, diantaranya adalah Betty Epsilon Idros, Muhammad Afifuddin, kemudian juga Persadan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idam Holik, dan juga Agus Melas. Dan kita akan simak pernyataan selanjutnya berikut ini. Evaluasi melakukan pelanggaran etik berat tetap jalan. Di KPU terjadi pelanggaran kode etik tetap jalan, maka saya menyerukan kepada masyarakat, apakah Gibran dan pasangannya layak dipilih karena proses hukumnya mengalami kecacatan. Itu seruan saya sebagai aktivis karena prihatin dengan penyelenggaraan pemilu saat ini yang penuh problem hukum dan menciderai koridor demokrasi. Ya. Terusnya kayak udah mulai. Oke. Ya, thank you. Makasih Pak Petrus. Belum? Oh, belum. Ada lagi Pak? Udah. Udah pakai jas nih bro, panas bro. Gue kalau nunggu nggak apa-apa ya kan, nunggu panas ini yang bahaya.
Ya, pemirsa, diterimanya Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres nomor urut 2, yang mana ini dilakukan setelah adanya perubahan dari Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perubahan batas usia Cawapres. Ini menuai polemik. Dan seperti yang sudah disampaikan pula bahwasanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP ini juga sudah menyebutkan bahwasanya termasuk kepada pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Ketua dari KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari dan juga 6 anggota lainnya. Dalam perkara tersebut juga disebutkan terdapat 4 perkara dari pelanggaran yang berbeda, yang mana aduan-aduan yang juga sudah disampaikan terhadap Hasyim Asyari dan kawan-kawan. Tentunya 6 komisioner KPU lainnya juga dijatuhi peringatan keras atas perkara nomor 135 dan juga 141. Di mana DKPP ini tadi sudah memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan tersebut dibacakan. Dan tadi dari pihak TPDI juga sudah memberikan pernyataan keras berkaitan dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua dari Hasyim Asyari. Dan sebagai pelapor tentunya diharapkan dengan adanya putusan ini bisa diberikan sanksi yang betul-betul layak dan juga sanksi yang bisa memberikan efek jerah. Kemudian informasi berkaitan dengan ketua dan juga komisioner KPU yang diadukan ini sekali lagi sudah disampaikan ketika Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada tanggal 25 Oktober yang dinilai pengadu hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan juga wakil presiden. Karena KPU belum merevisi atau belum mengubah peraturan terkait pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya penerimaan dari Gibran Rakabuming Raka dilakukan sebelum adanya perubahan aturan tersebut. Hal inilah yang dilaporkan ataupun juga yang disampaikan oleh pengadu yang menduga tindakan para teradu yang membiarkan Gibran Rakabuming Raka terus-menerus untuk bisa mengikuti tahapan pencalonan tersebut dan telah jelas-jelas melanggar prinsip kepastian berdemokrasi dan juga kepastian hukum. Dan pemirsa, hingga dengan saat ini memang polemik masih terus terjadi, namun pernyataan sikap keras dari DKPP ini diharapkan oleh sejumlah kalangan tidak hanya sebagai gertak sambal biasa, namun juga betul-betul sebagai bagaimana masyarakat beserta dengan pemerintah bisa menjaga sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Dan pemirsa, kita akan menyimak pernyataan sikap dari UIN Jakarta berkaitan dengan polemik saat ini.